Apa sih kapasitor itu? Kapasitor merupakan piranti elektronik yang dapat digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Nah, seperti apa dalam komponen elektronik ini? Bentuknya seperti ini. Ini yang dinamakan dengan kapasitor. Nah, kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik itu dinamakan sebagai kapasitansi. Nah, persamaan kapasitansinya bisa ditulis C sama dengan Q per V, di mana C merupakan kapasitansi kapasitor, satuannya farad, Q merupakan muatan listrik yang dapat disimpan pada kapasitor, satuannya coulomb, dan V merupakan tegangan listrik, satuannya volt. Ya, kita masuk ke rangkaian kapasitor. Yang ialah rangkaian seri. Rangkaian seri itu kayak gimana sih? Nah, misalkan ini ada kapasitor 1, ini ada kapasitor 2, dan seri seperti ini. Nah, kapasitor 1 itu bisa menyimpan muatan sebesar Q1. Kapasitor 2 bisa menyimpan muatan sebesar Q2. Kita ingin menggabung kedua kapasitor ini menjadi sebuah kapasitor pengganti, kita sebut dengan kapasitor seri. Muatan yang disimpannya disebut dengan Q. Nah, pada rangkaian seri, ini muatan yang tersimpan Q1 dan Q2 itu sama dengan muatan totalnya, atau dapat ditulis Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q. Nah, sementara kalau kita hitung tegangannya pada masing-masing kapasitor, ini P1 pada kapasitor C2 itu P2 itu akan sama dengan tegangan sumbernya. Sehingga tegangan sumber merupakan penjumlahan tegangan pada kapasitor 1 ditambah tegangan pada kapasitor 2. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa C itu sama dengan Q per V, sehingga Q merupakan Q per C. Kita tahu bahwa tegangan sumber merupakan penjumlahan tegangan 1 tambah tegangan 2, sehingga ini substitusi ini nilai Q-nya diganti dengan Q per C, sehingga kita peroleh kalau tegangan sumber itu total itu sama dengan Q total per C total, Q1 diganti dengan Q1 per C1, dan Q2 diganti dengan Q2 per C2. Nah, karena seri, nilai Q-nya itu sama, sehingga kita bisa eliminasi coret. Maka hasilnya untuk rangkaian seri bisa ditulis 1 per C seri sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2. Ini rumus untuk rangkaian seri. Ke rangkaian paralel. Kalau rangkaian paralel itu dipasangnya seperti ini. Ini ada muatan Q1. Oke. Ini ada muatan Q2. Nah, kita ingin menggabungkan dua kapasitor ini menjadi satu. Kita sebut dengan CP, itu kapasitas pengganti untuk rangkaian paralel. Nah, pada rangkaian paralel, tegangan pada masing-masing kapasitor itu akan sama dengan tegangan sumbernya. Atau bisa ditulis V1 itu akan sama dengan V2 itu sama dengan V. V sama dengan V1 sama dengan V2. Nah, akan tetapi penjumlahan muatan pada kapasitor 1 tambah muatan pada kapasitor 2 itu sama dengan muatan totalnya. Atau muatan totalnya merupakan penjumlahan Q1 ditambah Q2. Nah, kita tahu bahwa rumus C sama dengan Q per V, sehingga Q sama dengan C dikali V. Sebelumnya kita tahu bahwa Q totalnya itu sama dengan Q1 ditambah Q2. Kita substitusi nilai Q-nya. Ini QV berarti CP dikali V totalnya. Q1, C1 kali V1, Q2, C2 kali V2. Nah, teman-teman, karena rangkaiannya paralel, tegangannya sama, V-nya bisa dicoret, sehingga CV itu sama dengan
C1 tambah C2. Ingat ya, kalau untuk rangkaian paralel, kapasitasnya tinggal dijumlahkan. Terus, tegangannya itu nilainya sama. Kita lihat contoh soalnya. Ini contoh soal SIMAK UI. Ada 3 kapasitor identik, masing-masing dihubungkan dengan sumber tegangannya 12 volt. Yang ditanyakan adalah beda potensial antara titik Y dan titik Z. Titik Y dan titik Z. Oke, kita akan bahas. Oke. Nah, kita tahu ini antara X dan Y ada 2 kapasitor dirangkai secara paralel, betul sekali. Kalau paralel tinggal dijumlahkan ya teman-teman, sehingga hasilnya 3 tambah 3 itu 6 mikrofarad. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya adalah 6 mikrofarad dengan 3 mikrofarad. Ini rangkaiannya adalah seri. Sehingga kita jumlahkan lagi secara seri. Jadi 1 per C seri itu sama dengan 1 per CP yang ini. Ditambah 1 per CYZ. YZ yang ini. Hasilnya 1 per 6 ditambah 1 per 3. Samakan penyebutnya 6. Sehingga akan dihasilkan 1 per C seri itu sama dengan 3 per 6. Nah, C serinya itu tinggal digalik ya. 6 per 3. Hasilnya 2 mikrofarad. Nah, kita ingin menghitung muatan totalnya dulu. Muatan total kita bisa hitung Q total itu sama dengan C totalnya dikali tegangan sumbernya. C totalnya kita udah dapat yaitu seri sebesar 2 dikali tegangan sumbernya 12 sehingga dihasilkan muatan totalnya yaitu sebesar 24 mikrocoulomb. Nah, karena dirangkai secara seri, maka besar muatan XY itu akan sama dengan besar muatan yang disimpan pada YZ, sama dengan muatan totalnya. Maka kita bisa tulis muatan XY di sini sama dengan muatan YZ di sini sama dengan muatan totalnya. Besarnya yaitu 24 mikrocoulomb. Yang ditanyakan adalah tegangan pada YZ. Kita udah dapat muatannya, kita juga udah dapat kapasitasnya. Sehingga untuk menghitung tegangannya, kita bisa menggunakan rumus V sama dengan Q dibagi dengan C. Q-nya yaitu besarnya 24, C-nya yaitu 3. Sehingga hasilnya 8 volt. Jadi jawaban untuk soal ini adalah B. Oke. Kita lihat contoh soal berikutnya. Ini UM-UGM tahun 2006. Ada 3 kapasitor identik juga, yaitu kapasitor P, K, dan S dihubungkan dengan sebuah baterai. Yang ditanyakan adalah bila dibandingkan dengan besar tegangan kapasitor K dan S, besar tegangan P itu berapa kalinya kira-kira? Jadi tegangan P itu berapa kalinya tegangan kapasitor K dan S. Kita bahas, teman-teman. Oke. Nah, karena identik, kita misalkan aja ya supaya lebih mudah. Ini kan identik nih. Misalkan aja 1 lah, supaya lebih mudah. Nah, ini, jadi nilainya 1 ya. Ini 1, yang K juga 1, yang S juga 1. Tulis seperti ini. Kapasitor K dan S itu dirangkai secara paralel. Kalau paralel tinggal dijumlahkan aja. Sehingga kapasitor KS itu CK ditambah CS. Hasilnya 2. Sehingga dihasilkan seperti ini. Nah, sama seperti tadi, maka kapasitor P dan kapasitor KS itu rangkaiannya seri. Kalau seri, apanya yang sama? Muatannya sama. Sehingga kita bisa tulis muatan pada P itu sama dengan muatan pada KS. Besar tegangannya kita bisa hitung menggunakan V
V sama dengan Q per C. Kita hitung tegangan pada P dan hitung tegangan pada KS. Sehingga VP berarti QP per CP. VKS di sini nih itu sama dengan IKS per CKS. Kita substitusi aja nilainya. Nah, ini tinggal kali silang ya. Sehingga yang bawah itu dibalik jadi QP per CP. Yang ini dibalik berarti CKS per QKS. Karena P dan KS ini seri, maka nilai muatannya sama. Sehingga bisa dicoret. Sehingga perbandingan VV dengan VKS adalah CKS per CP. Substitusi CKS kita udah dapat itu nilainya 2. Dan CP itu nilainya 1. Tinggal kali silang, sehingga PV itu sama dengan 2 kalinya VKS. Jawabannya adalah D. Mudah kan teman-teman? Semangat belajar ya. Oke, ini ada latihan buat teman-teman. Silakan dicoba dan bisa jawabannya bisa di komen ya, di kolom komentar ditulis. Kalau misalkan ini bermanfaat, silakan jawabannya ini di subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.